Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan, yang mana alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas. Semoga Allah selalu memberikan barokah dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita sehat selalu, amin. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peran guru PAI sebagai konselor. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe, lalu aktifkan loncengnya. Terima kasih. Sebelum kita bahas tentang peran guru sebagai konselor, kita bahas dulu tentang teori peran. Teori peran adalah sebuah teori yang sering digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori. Jadi orientasi maupun disiplin ilmu termasuk dalam dunia pendidikan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Jadi, peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Adapun peranan guru pendidikan agama Islam sebagai konselor yaitu dalam pembinaan akhlak, antara lain sebagai pendidik atau dalam bahasa Inggris disebut edukator atau pengajar, disebut dengan teacher, dan juga teladan. Dalam hal ini peran pendidikan agama Islam jelas berbeda dengan tugas guru bidang studi lainnya, yaitu di samping memberi pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak, serta menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Adapun kemampuan yang harus dimiliki kaitannya dengan konselor, yaitu dengan membina anak didik meliputi kemampuan mengawasi, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa atau peserta didik, baik personil, profesional, maupun sosial. Secara etimologi,
Konselor berasal dari bahasa Latin yang artinya dengan atau bersama, yang dirangkai dengan kata menerima atau memahami. Sedangkan menurut istilah, konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan hubungan terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, di mana yang seseorang atau disebut dengan konselor berusaha membantu orang lain, yaitu konseling, untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Lalu selanjutnya, apa tujuan dari konselor? Saiful Ahyar merumuskan tujuan konselor dalam pelaksanaan konseling Islami dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, membantu manusia agar dapat terhindar dari masalah. Yang kedua, membantu konseli atau peserta didik agar menyadari hakikat diri dan tugasnya sebagai manusia dan hamba Allah. Yang ketiga, mendorong konseli atau peserta didik untuk tawakal dan menyerahkan permasalahannya kepada Allah. Yang keempat, mengarahkan konseli agar mendekatkan diri setulus-tulusnya kepada Allah dengan senantiasa beribadah secara nyata, baik yang wajib maupun yang sunnah. Seperti yang wajib itu adalah sholat, sedangkan contoh yang sunnah seperti zikir, membaca Al-Quran, juga berdoa. Lalu yang kelima, mengarahkan konseli agar istiqomah menjadikan Allah sebagai konselor yang maha agung, sebagai sumber penyelesaian masalah dan sumber ketenangan hati. Yang keenam, membantu konseli agar dapat memahami, merumuskan, mendiagnosis masalah dan memilih alternatif terbaik dalam penyelesaiannya. Yang ketujuh, menyadarkan konseli akan potensinya dan kemampuan ikhtiarnya agar dapat melakukan self counseling. Lalu yang kedelapan, membantu konseli akan menumbuh kembangkan kemampuannya agar dapat mengantisipasi masa depannya, dan jika memungkinkan dapat pula menjadi konselor bagi orang lain. Yang kesembilan, menuntun konseli agar secara mandiri dapat membina kesehatan mentalnya dengan menghindari atau menyembuhkan penyakit atau kotoran hati yang disebut juga amrod al-qulub, sehingga yang memiliki mental hati sehat bersih yang disebut dengan qalbun salim dan jiwa tentram atau nafas mutmainnah. Lalu yang ke-10, yang terakhir, menghantarkan konseli ke arah hidup yang tenang atau sakinah. Selanjutnya ada 4 macam bimbingan. Yang pertama, bimbingan belajar. Yang kedua, bimbingan pribadi. Yang ketiga, bimbingan sosial. Yang keempat, bimbingan karir. Mari kita bahas satu persatu. Bimbingan belajar diarahkan kepada upaya membantu peserta didik dalam mempelajari konsep dan keterampilan yang terkait dengan
program kurikuler sekolah. Bimbingan belajar di sekolah akan terpadu dengan proses belajar dan pembelajaran yang berorientasi kepada perkembangan peserta didik. Dalam proses bimbingan belajar, diharapkan guru dapat memberikan layanan kepada peserta didik baik secara individual maupun secara klasikal. Bimbingan pribadi lebih terfokus pada upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, pemahaman memecahkan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, dan identitas diri. Layanan bimbingan pribadi sangat erat kaitannya dengan membantu peserta didik menguasai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sikap peduli mengandung arti memberi perhatian penuh kepada peserta didik. Sikap konsisten ialah bagaimana membantu peserta didik untuk merasakan konsekuensi tindakannya. Guru atau pendidik harus berupaya mengembangkan struktur program dan tatanan yang dapat menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya hidup dalam dunia yang memiliki keteraturan, stabilitas, dan juga tujuan. Sikap permisif dalam memberikan keleluasaan dan menumbuhkan keberanian peserta didik. Bimbingan sosial diarahkan kepada upaya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berinteraksi di dalam kelompok. Keterampilan sosial adalah kecakapan berinteraksi dengan orang lain dan cara-cara yang digunakan dalam berinteraksi tersebut sesuai dengan aturan dan tujuan dalam konteks kehidupan tertentu. Dalam kehidupan peserta didik atau anak sekolah, kecakapan tersebut adalah kecakapan interaksi dengan kelompok teman sebaya atau orang dewasa. Yang terakhir adalah bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan, pengembangan sikap positif terhadap orang lain, dan pengembangan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir di sekolah terkait erat dengan upaya membantu peserta didik untuk memahami apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, kecakapan diri, disiplin, dan juga mengontrol kegiatan sendiri. Oke, baik, cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.